Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat martabak manis mini. Ini bisa banget untuk kalian jadikan ide jualan. Ini martabaknya lembut banget dan juga bersarang. Untuk tahu lebih lengkapnya, ikuti terus video saya ya. Langkah pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada 250 gram tepung terigu, 80 gram gula pasir, 3 butir telur utuh, 2 sendok makan susu bubuk, dan 1 sendok teh ragi instan, 2 sendok teh soda kue atau baking soda, 1 sendok teh baking powder, dan 40 gram margarin yang sudah dicairkan, 300 ml air hangat. Untuk topping di sini saya hanya memakai meses dan keju parut, tapi jika teman-teman punya yang lainnya juga boleh ya. Selanjutnya, siapkan satu wadah, kemudian kita masukkan tepung terigunya. Lalu kita masukkan susu bubuk. Masukkan juga baking powder. Kemudian kita masukkan gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya kita masukkan terlebih dahulu 7 sendok makan atau 3/4 dari gula pasir yang kita siapkan tadi. Kemudian ini kita aduk agar gulanya tercampur rata. Lalu kita masukkan air hangat. Ini airnya hangat gitu ya, jangan panas ya teman-teman. Lalu kita aduk kembali. Airnya kita tuang sedikit demi sedikit dulu saja. Sambil kita aduk lagi pelan-pelan biar tepungnya tercampur rata dengan airnya. Lalu kita tuang semua airnya sampai selesai. Kita aduk lagi sampai adonannya benar-benar halus dan gulanya tercampur rata. Kita aduk terus ini ya teman-teman. Ini kita aduknya memang agak sedikit lama karena biar gulanya benar-benar dia larut dengan adonannya. Kemudian kita masukkan ragi instan, lalu ini kita aduk kembali. Kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian ini kita tutup dan kita diamkan selama 45 menit. Kemudian di wadah lain kita masukkan telur, lalu gula pasir sisa dari adonan yang pertama tadi ya. Lalu ini kita aduk kembali. Kita aduk sampai telurnya tercampur rata ya. Kita kocok lepas terus telurnya seperti ini sampai gulanya benar-benar larut. Kemudian kita masukkan adonan pertama yang tadi sudah kita diamkan 45 menit ya. Ini dicampur ke dalam adonan telur. Lalu kemudian ini kita aduk kembali sampai si telurnya tercampur rata dengan adonan tepungnya. Nah, ini adonannya sudah benar-benar rata. Kemudian kita masukkan baking soda atau soda kue sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk kembali. Ini kita aduk sebentar. Lalu kemudian kita masukkan margarin cairnya. Kita aduk kembali margarinnya agar benar-benar tercampur dengan adonan tepungnya ya. Kita aduk adonannya sampai dia benar-benar licin, halus, dan tidak ada yang bergerindil. Nah, ini sudah siap adonannya untuk kita panggang.
Kita panaskan cetakannya pakai api kecil saja ya teman-teman. Lalu ini kita oles sedikit saja dengan margarin, atau tidak dioles juga sebenarnya tidak apa-apa sih. Kita tuang adonannya ke dalam cetakan, lalu kita tekan-tekan sedikit agar ada pinggirannya seperti itu ya. Lalu kita cetak lagi adonan kedua, lakukan sampai semuanya selesai ya. Jangan lupa kita tekan sedikit adonannya biar pinggirannya nanti ada sedikit adonan yang kering. Pastikan ini kita panggang dengan api yang benar-benar kecil ya teman-teman, biar tidak gosong. Dia memang agak sedikit lama, kita tunggu sampai dia mengeluarkan buih-buih seperti ini. Nanti dia semakin lama semakin banyak. Ini tandanya kalau martabak kita atau adonan kita itu benar-benar bersarang nantinya ya. Kita lihat adonannya pinggirannya sudah mulai sedikit kering, lalu kita taburi gula pasir. Ini sesuai selera ya, mau sedikit ataupun mau banyak. Kemudian ini kita tutup, kita diamkan kembali sampai adonannya benar-benar kering dan matang. Lalu ini boleh kita putar posisinya. Kita tunggu sampai atasnya tidak basah lagi dan benar-benar sudah kering. Nah, ini sudah bisa kita angkat. Ini gampang banget ya teman-teman, kita keluarkan dari cetakannya, dia tidak lengket sama sekali. Kita keluarkan sampai semuanya selesai. Hasil adonan yang teman-teman bikin pastikan harus seperti ini ya, dia berpori-pori dan berlubang. Jika seperti itu hasilnya akan lembut dan tidak keras. Selagi masih panas, ini kita olesi dengan margarin atau butter. Kita olesi semuanya satu persatu, lalu kemudian kita beri kental manis. Ini mau banyak ataupun sedikit kental manisnya sesuai selera ya. Setelah itu langsung kita beri topping. Untuk pemberian toppingnya bebas ya, sesuai selera teman-teman. Di sini saya langsung memberikan meses coklat. Lalu ini separuh meses coklat dan separuhnya saya beri dengan topping keju. Lalu selanjutnya ini saya beri full keju. Kebetulan di rumah saya pecinta keju, jadi topping kejunya saya banyakin. Tada, ini dia hasilnya, hasil recook kita barusan teman-teman. Teman-teman boleh banget coba di rumah untuk membuatnya, karena di sini juga gampang banget, bahan-bahannya juga simple. Dan ini kita coba potong ya teman-teman. Tuh, ini benar-benar dipotongnya juga gampang banget, lembut. Dan ini hasilnya benar-benar bersarang, ini lembut banget. Teman-teman boleh coba di rumah ya. Selamat mencoba dan komen saya ya nanti hasilnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.